Oke, assalamualaikum adik-adik. Kita akan coba bahas untuk subbab berikutnya. Nah, masih di bab redoks dan elektrokimia adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini kita akan coba bahas mengenai bilangan oksidasi adik-adik. Ya. Jadi untuk bilangan oksidasi ini akan sering kita temukan di pembahasan redoks dan elektrokimia adik-adik ya. Tapi kita harus tahu dulu ya, untuk menentukan bahwa suatu reaksi ini redoks atau bukan, berdasarkan definisi tadi, kita bisa menggunakan konsep bilangan oksidasi ya. Tadi sudah dibahas mengenai konsep redoks berdasarkan oksigen, hidrogen ya, kemudian elektron, dan ini kita gunakan konsep bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi itu sendiri apa adik-adik ya? Nah, bilangan oksidasi ini adalah suatu bilangan yang menyatakan valensi atom dalam suatu senyawa. Ya, jadi menyatakan valensi atom dalam suatu senyawa yang memiliki harga positif maupun harga negatif. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi ini tentu saja harus berdasarkan kesepakatan para ahli adik-adik. Oleh karena itu, kalau adik-adik baca di bukunya atau buku-buku yang lain, itu biasanya mengemukakan tentang aturan yang berkaitan dengan penentuan bilok unsur. Jadi untuk bab ini, subbab ini kita akan bahas mengenai penentuan atau aturan penentuan dari bilangan oksidasi setiap unsur. Nah, yang pertama adik-adik biloks ya, atau nanti kita bilangan oksidasi sering disingkat menjadi biloks adik-adik. Jadi adik-adik ketika mendengar biloks itu langsung ingat bilangan oksidasi ya. Nah, untuk bilangan oksidasi unsur bebas ya adalah sama dengan 0 adik-adik. Ya. Jika adik-adik di sini unsur bebas ya, maka sama dengan 0. Misalkan H di dalam H2 dan Cu di dalam logam Cu. Jadi jika unsurnya unsur bebas ya, itu adalah 0. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa umumnya itu +1. Jadi bilangan oksidasi hidrogen, ingat itu adik-adik ya. Jadi hidrogen dalam senyawa itu pada umumnya +1 adik-adik. Kecuali dalam senyawa hidrida logam. Jadi logam yang bersenyawa dengan hidrogen ya. Jika hidrogennya ketemu dengan logam, maka si hidrogennya ini akan memiliki bilangan oksidasi -1. Nah, dari logamnya sendiri itu misalkan Na ya, itu adalah +1. Jadi ingat adik-adik ya, jika bilangan oksidasi unsur bebas, nah unsur-unsur bebas nih, bilangan oksidasi unsur bebas adalah sama dengan 0, sedangkan untuk bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa itu +1, kecuali dalam hidrida logam atau hidrogen yang bersenyawa dengan logam begitu ya. Jadi si hidrogennya akan menjadi -1. Nah, kemudian adik-adik selain itu bilangan oksidasi oksigen. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa itu umumnya -2. Kecuali, nah ini adik-adik yang kita perlu garis bawahi ya, kecuali dalam peroksida H2O2, BaO2, K2O2, pokoknya dalam senyawa peroksida adik-adik ya, maka O-nya ya adalah -1. Tetapi dalam F2O itu menjadi +2, dan superoksida misalkan KO2 NaO2 biloksnya menjadi setengah adik-adik, -1/2. Nah, jadi memang ada banyak pengecualian adik-adik, tapi seiring dengan banyak latihan yang kita lakukan, ya biasanya kita akan jadi hafal adik-adik ya. Jadi dalam F2O, misalkan F2O, bukan -2 tapi +2. Nah, seperti itu. Kemudian dalam peroksida misalkan K2O2 atau H2O2. Nah, itu jadi -1. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kemudian, atom logam dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi positif. Ya, jadi atom logam itu memiliki bilangan oksidasinya positif.
Kemudian untuk logam golongan 1A, biloxnya itu adalah plus 1, golongan 2A biloxnya adalah plus 2, dan golongan 3A biloxnya adalah plus 3. Jadi adik-adik tinggal lihat, misalkan adik-adik tidak ingat ini golongan berapa? Oh, golongan 2. Oh, golongan 2A nih, golongan 2A berarti plus 2. Oh, ini masuknya golongan 3A nih, oh berarti biloxnya adalah plus 3. Oh, ini adalah golongan 1 nih, 1A, oh berarti biloxnya adalah plus 1. Begitu ya. Kemudian hasil penjumlahan senyawa, kakak ulangi, hasil penjumlahan bilangan oksidasi yang negatif dan positif dalam suatu molekul harus sama dengan 0. Jadi jika ada AB, misalkan senyawa AB ya, senyawa AB ini jika bilangan oksidasi A ditambah bilangan oksidasi B harus sama dengan 0. Begitu maksudnya ya. Nah, hasil penjumlahan bilangan oksidasi yang negatif dan positif dalam seluruh atom untuk setiap ion sama dengan muatan ion sendiri. Jadi gini maksudnya adik-adik. Hasil penjumlahan bilangan oksidasi, jadi jumlah ya. Berarti lebih dari 1 nih. Misalkan SO4 2-. Nah, itu kan ion ya. Jadi senyawa ion. Nah, jadi bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan min 2. Begitu adik-adik. Ya. Nah, kemudian dalam NO2 ya, misalkan bilangan oksidasi totalnya itu NO2 0. Jadi tadi jumlahnya itu kan harus sama dengan 0. Jadi jumlah bilangan oksidasi N ditambah 2 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi O-nya itu adalah min 2. Nah, kita bisa cari bilangan oksidasi N di dalam NO2 itu dengan cara bilangan oksidasi N ditambah 2 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena jumlahnya harus sama dengan 0. Jadi jumlah bilox di dalam satu senyawa itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, kita tinggal masukkan 2 dikali bilox O itu sama dengan min 2 adik-adik. Ya. Jadi bilox N-nya itu sama dengan plus 4. Begitu adik-adik ya. Baik adik-adik, bagaimana? Ya, sudah cukup jelas. Jadi kita harus hafalkan lagi, kita harus baca lagi mengenai aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi. Ya. Baik adik-adik, bagaimana? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.